warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuzulul Arifin SPD, mahasiswa pendidikan profesi guru, program studi biologi dari LPTK Universitas Mullah Warman Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan membagikan praktik baik atau best practice yang telah saya susun berdasarkan praktik pengalaman lapangan yang telah usai. Best practice ini menggunakan metode STAR. Tujuan pada best practice ini yakni penerapan model pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan media teknologi informasi komunikasi untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 11 IPA 1 tahun pelajaran 2022-2023 di SMA Negeri 7 Samarinda. Adapun latar belakang yang melatar belakangi masalah yang terjadi selama ini di sekolah, ya ini proses pembelajaran masih cenderung konvensional, menggunakan metode ceramah yang diiringi dengan penjelasan serta pembagian tugas dan latihan. Metode ceramah ini lebih berpusat pada guru ya, atau teacher center, sehingga pembelajaran ini hanya memfokuskan pada komunikasi verbal atau komunikasi yang berbentuk lisan. Otoriter dalam pembelajaran di mana gurulah yang berhak menentukan apa yang akan dipelajari peserta didik sehingga tidak memberikan ruang kreativitas dan inovasi bagi peserta didik. Selain itu, keberhasilan peserta didik tidak terukur, pembelajaran tidak konstektual, kurangnya peran peserta didik dalam pembelajaran. Kurangnya kesadaran peserta didik untuk belajar karena motivasi belajar yang masih rendah. Begitu juga interaksi antar peserta didik tidak terbentuk dengan baik di dalam kelas karena hanya mendengarkan guru berbicara di dalam kelas. Kondisi ini diperburuk dengan kurangnya pemanfaatan media pembelajaran seperti mediatik yang selaras dengan perkembangan zaman dan perkembangan peserta didik, serta belum maksimalnya guru dalam mengimplementasikan model pembelajaran inovatif di kelas. Oleh sebab itu, guru perlu mengembangkan media pembelajaran berbasis TIK yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk memudahkan memahami materi ajar yang disampaikan oleh guru dan menerapkan pembelajaran inovatif dengan menguasai model-model pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dan mengorientasikan peserta didik terhadap masalah yang konstektual. Itu adalah latar belakang yang menjadi masalah penyusunan best practice ini. Berdasarkan hasil refleksi pelaksanaan praktik pembelajaran 1 dan 2, beberapa tantangan yang dihadapi berasal peserta didik, yakni peserta didik belum terbiasa merumuskan masalah dan memecahkan masalah terhadap masalah yang otentik diberikan oleh guru. Beberapa peserta didik kurang percaya diri dalam mengemukakan pendapat dalam diskusi berkelompok maupun diskusi klasikal. Beberapa peserta didik masih kurang dalam literasi sehingga kesulitan dalam berdiskusi dan menjawab pertanyaan. Beberapa peserta didik masih mengalami kendala dalam mengakses aplikasi yang digunakan guru dalam pembelajaran seperti pemanfaatan Google Form dan Canva. Tantangan yang berasal dari guru dan sekolah dalam mencapai tujuan tersebut. Yang pertama, guru harus mampu membuat rencana pembelajaran dengan baik dan menetapkan waktu berdasarkan sintak model pembelajaran problem based learning sehingga materi yang diajarkan bisa tersistematis dan tercapai kompetensinya. Guru juga harus mampu memanajemen waktu sehingga pembelajaran itu dapat berlaksana dengan baik. Guru juga harus mengupdate kemampuannya dalam menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian tantangan yang lain adalah terbatasnya sarana dan prasarana sekolah seperti WiFi ya, yang belum tersedia secara menyeluruh di kelas ya, karena semua peserta didik tidak semua memiliki akses internet berupa paket data. Di dalam tahapan aksi, saya menentukan langkah-langkah, strategi, kemudian apa saja sumber daya yang diperlukan dalam mengatasi masalah tersebut. Langkah-langkah dalam problem based learning
yaitu yang pertama menentukan orientasi masalah peserta didik pada masalah yang dituangkan guru pada LKPD, di mana guru menyampaikan masalah dengan menggunakan slide Canva yang akan dipecahkan secara kelompok. Kemudian mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Di sini saya membagi kelompok menjadi 6 kelompok dari siswa yang berjumlah 36 orang, di mana peserta didik membagi tugas antar anggota kelompok untuk mencari data yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. Kemudian tahap berikutnya adalah membimbing penyelidikan peserta didik secara individu dan kelompok, di mana peserta didik melakukan penyelidikan dengan melaksanakan kegiatan praktikum, di mana dapat memberikan gambaran yang konkret tentang suatu peristiwa. Peserta didik dapat mengamati proses, siswa dapat mengembangkan keterampilan inquiry, peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya, di mana kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah, dan hasilnya dipresentasikan atau disajikan di depan kelas dengan membacakan LKPD yang telah diselesaikan, sementara guru memantau jalannya diskusi dan membimbing peserta didik sehingga setiap kelompok siap untuk melaksanakan presentasi. Di tahap akhir, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana setiap kelompok melakukan presentasi, diberikan tanggapan, komentar, pertanyaan, dan memberikan apresiasi. Kemudian dilanjutkan dengan membuat kesimpulan sesuai dengan masukan yang diperoleh dari kelompok lain. Sementara itu, guru membimbing presentasi dan mendorong kelompok memberikan penghargaan serta masukan pada kelompok lain. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi yang dilanjutkan dengan evaluasi menggunakan Google Form terhadap pemahaman peserta didik. Kemudian refleksi hasil dan dampak. Apakah hasilnya efektif atau tidak dalam pembelajaran yang telah saya lakukan? Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Dari pelaksanaan PPL 1, orientasi masalah, peserta didik mengalami kendala dalam merumuskan masalah dalam permasalahan aktual. Hal ini diketahui dari waktu yang diperlukan untuk menentukan masalah melebihi batas waktu yang diperlukan. Namun pada pembelajaran selanjutnya, peserta didik sudah mampu merumuskan masalah dan peserta didik sangat tertantang untuk menggali solusi pemecahan masalah dengan mencari informasi dari berbagai literatur. Pemanfaatan media ajar menggunakan Canva disertai gambar-gambar yang menarik, video yang sesuai dengan materi ajar, dan bahan ajar menggunakan e-modul sangat efektif untuk meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar. Hal ini juga dapat diamati ketika guru menayangkan Canva, semua peserta didik antusias menyimak dan berperan aktif dalam menanggapi setiap pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kemudian evaluasi pembelajaran yang menggunakan fitur Google Form juga efektif meningkatkan peserta didik. Hal ini dapat diketahui dari respon peserta didik yang menyatakan bahwa pemanfaatan Google Form dalam evaluasi pembelajaran selain mudah digunakan, peserta didik merasa tertantang untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru karena hasil atau nilai dapat diketahui langsung dengan real time. Di mana hal ini berimbas pada nilai evaluasi peserta didik yang melampaui KKM, yakni 75, di mana nilai rata-rata mencapai 81 pada materi jaringan otot dan saraf, dan pada materi rangka dan persendian mencapai 84. Berdasarkan hasil tinjauan dari observer Ibu Sita Isa, SPD, salah satu guru senior biologi di SMA Negeri 7 Samarinda, menyatakan bahwa penerapan model pembelajaran problem based learning ini sudah berjalan dengan baik dengan dipadukan pemanfaatan mediatif. Peserta didik
antusias dengan permasalahan faktual yang dialami oleh peserta didik, sehingga memudahkan peserta didik dalam memahami materi ajar karena peserta didik merasa dekat, bahkan pernah terlibat dengan materi yang diajarkan. Sehingga memudahkan peserta didik dapat memahami materi-materi ajar yang bersifat abstrak yang susah dijelaskan dengan penjelasan oleh guru. Setelah didapatkan hasil yang diharapkan, maka tindak lanjut yang harus dilakukan guru adalah lebih sering mengimplementasikan beberapa model pembelajaran inovatif yang berpusat pada siswa atau student center. Model pembelajaran problem based learning dapat menjadi rujukan guru dalam menentukan model pembelajaran yang inovatif. Model pembelajaran problem based learning menggunakan mediatik dalam pembelajaran tentunya disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan karakteristik peserta didik. Selain itu, guru diharapkan untuk selalu belajar memanfaatkan aplikasi TIK yang nantinya dapat menunjang pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, seperti di era sekarang Industri 4.0, dan perkembangan peserta didik sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Demikian penyusunan best practice yang telah saya susun. Berikutnya saya akan tampilkan proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap belajar pada hari ini? Siap. Masih pagi, suaranya masih lantang ya. Sebelum kita mulai, ketua kelasnya bikin doa seperti biasanya. Silakan. Pelajaran mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan Ketua kelas, ada yang tidak hadir hari ini? cari Lando. Cari Kenapa dia? Mana dia? Oh, ada. Berarti ada semua. Hasbi kenapa? Lambat juga Pak Hasbi. Berarti ada semua ya. Kita sudah mempelajari tentang jaringan. Jadi kalau tingkatan organisasi itu dimulai dari sel, kemudian jaringan, kemudian dari beberapa jaringan ini membentuk organ. Ya, jadi organ ini yang kumpulan dari beberapa. Saat tadi ke sekolah, dari rumah ke sini menggunakan apa? Sepeda Dan dari kelas ke sini tadi, tadi. Sekarang mau saya tanyakan nih, kenapa? Bagaimana orang ini bisa bergerak? Karena apa di dalam tubuhnya? Ya, ada otot. Coba lihat Rolls-Royce yang lihat di depan. Mungkin nggak dia ini bergerak? Ada ya. Jadi yang membuat tulang ini bergerak karena ada otot. Jadi, otot ini alat gerak aktif. Sudah ada dibaca. Otot ini alat gerak aktif. Sedangkan tulang alat gerak pasif. Jadi keduanya ini saling bekerja sama ya. Jadi bergerak, orang berlari dan sebagainya itu ada kontraksi otot yang menggerakkan tulang. Itu ya. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada hari ini menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Ya. Kemudian menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui studi literatur. Nanti karyanya ini
Di pertemuan terakhir kita akan membuat makalah ya. Oke. Kemudian indikatornya menganalisis struktur dan fungsi rangka sebagai penyusun sistem gerak pada manusia. Jadi strukturnya itu bentuknya apa, gitu ya. Jenis-jenis tulangnya apa dan fungsinya nanti kalian harus kuasai. Kemudian membandingkan bentuk tulang. Ya, tulang itu ada 4 jenis, nanti kita akan pelajari secara bersama-sama ya. Kemudian menguraikan proses pembentukan tulang keras atau yang dikenal ossifikasi. Kemudian membandingkan tipe-tipe persendian rangka. Secara umumnya ada 3, sinatrosis, amfiatrosis, dan diatrosis. Kemudian tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menganalisis struktur rangka sebagai penyusun gerak setelah melakukan diskusi. Jadi nanti setelah diskusi apa hasilnya, ya bisa mengetahui strukturnya, bentuknya. Kemudian mengetahui fungsinya juga, menganalisis fungsinya apa saja. Kemudian membandingkan tulang penyusun rangka tubuh. Itu ada 4 jenisnya. Ada tulang pendek, tulang pipa, ya. Terus apalagi tulang pipi, tulang tidak beraturan, ada 4 jenisnya. Kemudian membandingkan tipe-tipe persendian. Jadi ada sinatrosis, amfiatrosis, dan diatrosis. Oke. Kalau ada gambar satunya apa ini? Orang yang bertubuh pendek dan pendek. Menurut masing-masing kelompok apa? Coba coba didiskusikan dulu. Coba didiskusikan dulu di buku, dicatat di kertas dulu, diskusikan dulu. Kira-kira mengapa ini? Pendek dan tinggi ini sama nggak struktur tulang ini? Beda. Beda ya? Beda, Pak. Ini juga begitu. Beda ya jawabannya ya? Oke, nanti kita akan dalami lain dengan LKPD. Jadi struktur tulangnya apa tadi? Berbeda. Oke, terus apa lagi? Normal nggak sih orang-orang yang seperti ini? Dan normal ya? Pernah lihat nggak orang yang bertubuh besar seperti ini? Secara langsung. Ya. Jadi orang ini dari struktur tulangnya sama atau beda? Beda. Mungkin dari bentuknya sama, strukturnya sama, tapi ukurannya ya beda. Orang-orang yang seperti ini mengalami penyakit ya, biasanya kelebihan hormon apa? Somatotroph, kelebihan hormon pertumbuhan. Penyakitnya namanya gigantisme. Ingat, gigantis. Saya beri kesempatan untuk kalian untuk memperluas pemahaman lagi untuk mengerjakan LKPD ya. Ditulis dulu permasalahannya tadi. Yang sudah saya tampilkan, ditulis dulu permasalahannya apa saja, kemudian nanti akan terjawab di kesimpulan apakah bentuknya sama ataukah beda ya. Oke, silakan. Tulis nama dan nama kelompoknya. Dibuka modul yang dari saya ya. Di sini kan ada berbagai macam angka ya. Jadi di sini ada tulang belakang itu termasuk apa? Angka aksial kan? Tidak bisa aja. Keterangannya apa? Coba dibuka modul yang saya kasih. Ada acuannya. Saat menjelaskannya menunjukkan ya. Jadi silakan kelompok yang lain kalau mau lihat langsung organnya langsung ke depan ya. Seperti kelompok 1 ini.
untuk mencocokkan antara sumber literatur dengan media aslinya, ya, torsonya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Amin. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang bentuk tulang dan rangka aksial serta rangka apendikular. Terus suaranya. Biar terdengar. Macam-macam bentuk tulang yaitu ada tulang pita, ada tulang atas, dan tulang pipih yaitu pada tulang dada, dan tulang pendek pada tulang tangan, dan tulang tak berantah itu pada bagian tulang belakang. Perbedaan keempat dari tulang tersebut. Yang pertama tulang pipa. Tulang pipa itu berbentuk seperti pipa, bulat, memanjang, bentuknya berlubang terdiri dari epifisis dari tangan atas. Yang kedua tulang pipih. Berbentuk pipih atau tipis dapat tumpul lepas dari bagian depan. Yang ketiga tulang pendek berbentuk lurus atau pendek tidak berbentuk pendek yaitu pada bagian tulang tangan. Yang terakhir tulang tak berbentuk memiliki bentuk yang tak teratur, tidak memiliki bentuk seperti pipa pendek. Saya Putri dari kelompok 2 ingin bertanya gangguan tulang lengan atas apa ada? Gangguan. Cedera pada tulang lengan bagian atas. Lupa apa biasanya kalau cedera itu? Oh, ada radang sendi. Kemudian oke, dijawab sudah ya. Jadi ada radang. Biasanya juga kalau gangguannya bisa patah tulang, ya, atau fraktur. Ya. Oke, cukup pertanyaannya. Waktunya terbatas. Kita kasih applause. Kelompok 1. Isu kegiatan pada hari ini, tubuh kita ini ternyata tersusun dari beberapa rangka, ya. Jadi rangka aksial, kemudian rangka apendikular. Rangka aksial itu rangka sumbu tubuh seperti tengkorak, tulang punggung, dan tulang dada. Tulang apendikular itu tulang yang melindungi tulang gerak tubuh kita. Kemudian fungsinya melindungi organ dalam, kemudian membentuk tubuh kita, wajah kita ini beda-beda, tulang rangka tengkorak ini beda-beda. Kemudian ada juga untuk sebagai tempat pembentukan sel darah, ya, di tulang kita, terutama di tulang pinggang ini, tulang punggung, ya. Ya. Kemudian tubuh kita tadi tersusun atas persendian, betul? Ya, persendian ini adalah hubungan antar tulang satu dengan yang lain, disebut persendian, atau nama lainnya adalah artikulasi, ya. Kemudian persendian tadi ada berapa jenis? Ada apa? Ada 6. Ya, 6. Coba ada yang bisa menyebutkan? Ada sendi geser, putar, lengser, lama, tangan, sendi, luncur, geser di. Baik, itu penguatan dari saya. Coba. Adalah sistem gerak pada manusia terbagi dua, yaitu sistem gerak aktif dan sistem gerak pasif. Tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Fungsi tulang rangka yaitu sebagai alat gerak pasif, memberi bentuk tubuh, melindungi bagian tubuh yang lunak, tempat melengkapkan otot rangka, dan tempat pembentukan sel darah. Pada manusia, rangka tubuh dibagi menjadi dua, yaitu rangka aksial dan apendikular. Rangka aksial terdiri atas tulang tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada. Rangka apendikular terdiri atas tulang-tulang bahu, tulang-tulang panggul, dan tulang anggota gerak.
Menurut jenisnya, tulang dibedakan menjadi tulang rawan dan tulang keras. Menurut bentuknya, tulang dibedakan menjadi tulang pipih, tulang pendek, dan tulang pika. Hubungan antar tulang disebut dengan artikulasi atau kesendian yang dikelompokkan menjadi sinartrosis, arteriartrosis, dan diartrosis. Berikutnya adalah evaluasi. Ya. Silakan dicek HP-nya. Saya akan bagikan soal evaluasinya melalui Google Forms. Ya. Ada kelasnya. Saya berikan refleksi kita hari ini ya. Dengan refleksi kita. Kegiatan kita hari ini sudah berakhir, ya. Sudah selesai. Kemudian di minggu ke depan untuk kita lanjutkan untuk mempelajari tentang otot, ya, tentang otot. Kalau hari ini sudah lengkap, pertemuan berikutnya tentang otot. Kemudian itu ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Sudah jelas semua ya? Baik, kalau begitu silakan ketua kelasnya untuk pimpin doa. Dari Baik, terima kasih. Itu kegiatan kita hari ini. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami SMA Negeri 7 Samarinda, saya selaku kepala sekolahnya sangat berterima kasih bisa dipercaya sebagai tempat praktek lapangan dari mahasiswa PPG Unmul mata pelajaran biologi yaitu Mas Nujulul ya dari SMA Negeri 1 Longkok Hangai, dan alhamdulillah luar biasa setelah kami sempat mengamati ya, dan ini mendengar juga dari Mas Nuyul tentang metode strategi pembelajaran yang dipergunakan, yaitu menggunakan PBL, menggunakan aplikasi Canva. Pelajaran biologi alhamdulillah bisa memberikan motivasi siswa kami dapat dibuktikan dengan hasil dari proses KPM yang sangat memuaskan, juga memberikan suasana pembelajaran yang sangat menyenangkan. Semoga dengan strategi yang sudah dipergunakan oleh Bapak Lujulu ini bisa dikembangkan lagi dan lebih bersemangat untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa-siswi ke depannya nanti. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya perkenalkan dulu, nama saya Siti Aisyah, guru biologi di SMA Negeri 7 Samarinda. Di sini Yuzulul Arifin sebagai mahasiswa PPG Unmul telah melaksanakan KBM dengan biologi dengan materi yang pertemuan pertama itu tentang jaringan otot dan jaringan saraf. Yang kedua itu tentang tulang, alat gerak, sistem gerak. Jadi tulang sebagai alat gerak pasif yang nantinya pada ujian kinerjanya dilanjutkannya dengan otot sebagai alat gerak aktif. Nah, dalam melaksanakan KBM ini, beliau menggunakan model PBL dengan media juga sangat menarik, Canva ya. Jadi memang harapan kita tuh sudah ya seperti yang saya harapkan, kita umumnya harapkan siswa tuh jadi aktif. Jadi pusat pembelajaran sudah kepada siswa.
sedikit sekali guru. Jadi bukan guru sebagai pusat lagi, pembelajaran lagi, tapi sudah murid. Jadi murid yang dibuat berkelompok, 6 kelompok itu satu kelas. Jadi masing-masing sudah bisa melaksanakan langkah-langkah yang kita harapkan itu seperti berkolaborasi, critical thinking-nya, kemudian mereka berkomunikasi dengan baik, menganalisis dan sebagainya. Jadi tercapailah harapan yang pada umumnya yang kita inginkan masa kini, pembelajaran masa kini. Jadi medianya, modulnya, anak-anak juga ada praktikum. Saya tambahkan praktikum mikroskopis pengamatan kepada preparat yang sesuai dengan materi tadi. Kemudian kalau tulang itu ada torso tentang rangka tubuh manusia. Jadi di LKPD itu sangat jelas sudah langkah-langkah pembelajarannya, media gambar-gambar yang sangat membawa anak menjadi memahami. Jadi tidak sekedar hanya menghafal aja, tapi anak-anak sudah mantap lah, sudah. Insyaallah. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Maharani Putri Dewa, asal sekolah dari SMA Negeri 7 Samarinda, kelas 11 IPA 1. Sebagai murid yang dibimbing langsung oleh Bapak Nuzul Arifin, saya merasa bahwa pembelajaran yang beliau berikan cukup menarik dan interaktif. Kami diberikan tugas, kemudian dijelaskan mengenai tujuan dan target apa yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini. Kemudian kami diberikan LKPD, di mana kami dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan jawaban dari LKPD tersebut, yang kemudian kami dipersilakan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi dan pengamatan kami. Pengamatan bisa dalam bentuk mengamati jaringan dengan mikroskop maupun mengamati torso pada saat pembelajaran sistem angka. Kemudian menurut saya pada saat presentasi merupakan bagian yang paling menarik karena kami secara terbuka dan mengutarakan pertanyaan dan pendapat kami. Lalu setelah presentasi, mungkin ada jawaban-jawaban yang kurang tepat atau kurang, maka Bapak Arifin akan memperbaikinya atau melengkapi jawaban yang dirasa kurang tepat tadi agar tidak terjadi kesalahan komunikasi. Kemudian kami dijelaskan ulang mengenai materi pada hari itu agar pemahaman kami lebih kuat lagi. Kemudian kami diajak untuk membuat sebuah kesimpulan dari pembelajaran hari itu, dan pembelajaran diakhiri dengan pemberian tes yang kemudian menurut saya lebih mudah untuk menyediakan tes pada sesi kedua ini karena kami telah dibekali materi yang cukup. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Pratama, kakak dari Riza Maharani yang saat ini bersekolah di SMA Negeri 7 Samarinda, kelas 11 MIPA 1. Pendapat saya mengenai pembelajaran Pak Arifin, adik saya menjadi lebih aktif, lebih proaktif dalam belajar, terutama pelajaran biologi ya, dan sering bertanya terutama selama proses pembelajaran ini. Harapan saya Bapak Arifin bisa melanjutkan proses pembelajaran interaktif ini dan bisa dikembangkan untuk kesuksesan murid-murid di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.